Novel Menikah Saat SMA Part 121. Bunga mengangguk mantap. Jelas bisa sayang, jawabnya pasti. Skip. Disinilah mereka berada, di sebuah taman yang sangat indah, bersama keluarga kecil mereka yang bahagia sedang bersenang-senang menikmati udara pagi yang menyejukkan di bawah rindangnya pepohonan. Boy! Panggil seorang membuat mereka terkesiap. Arah pandang mereka mengarah kepada seorang perempuan yang tampak subscribe dulu ya. Marah sedang mendekat. Hai Rita, sapa Boy ramah. Kau tunanganku, dan kenapa kau bersama dengan dia? Ujarnya dengan marah sambil menunjuk ke arah bunga. Boy menatapnya marah. Kau yang siapa Rita? Dia istriku, dan kau hanya tunanganku, tidak lebih. Dan aku sudah punya anak yang melengkapi kebahagiaanku. Apalagi sekarang, apa kau ingin merebut kebahagiaanku? Rita geram dan sudah siap untuk menampar Boy. Tapi sebuah tangan menahannya membuat Rita menoleh. Bagas, kau milikku Rita. Jangan mengejar Boy lagi. Lupakan dia dan miliki aku sepenuhnya. Jelasnya membuat Rita mengulang kembali kejadian di bar. Dia berada dalam kamar dengan keadaan telanjang, dan dia ingat bahwa Bagas yang membuatnya menjadi seperti itu. Brengsek, Bagas brengsek, teriaknya sambil meronta meminta melepaskan tangannya yang masih ditahan oleh Bagas. Bagas langsung menariknya ke dalam pelukan, agar Rita bisa menangis dan marah sepuasnya. Aku mencintaimu lebih dari apapun, bahkan setelah kau melukai semua orang, Rita. Jangan melukai semua orang lagi, biarkan aku yang terluka karena dirimu. Boy tersenyum lega melihatnya. Aku akan cerita semuanya di hadapan bunga. Boy menoleh ke arah bunga untuk menatap tekad. Flashback. Di sebuah restoran mahal berbintang, terlihat sepasang anak muda sedang makan malam di sana, dengan suasana yang mewah. Rita tampak manis mengenakan dress panjang ketatnya itu, membuat Bagas semakin tertarik kepadanya. Namun Rita tidak berpikir demikian. Ia hanya tertarik kepada Bagas karena uangnya, kekayaannya, dan popularitasnya. Ia terus mencari orang-orang yang bisa ia manfaatkan, bukan untuk keseriusannya dalam menjalin hubungan. Apa makanannya enak? Tanya Bagas. Rita mengangguk mantap. Jelas sangat enak. Aku menyukainya, jawab Rita dengan lembut. Aku permisi dulu ke kamar mandi. Jelas Bagas yang beranjak dari tempatnya untuk pergi. Rita mengambil ponselnya yang kebetulan dari tadi bergetar di dalam tasnya. Ia melihat siapa yang menelponnya di saat acara penting seperti ini. Dengan cepat ia mengangkatnya. Halo Rita, apakah kau jadi aku temani pergi berbelanjanya? Aku tidak punya banyak waktu. Aku akan menunggumu di tempat biasa. Jadi Boy, tunggu aku ya, bye. Rita menutup teleponnya, kemudian memasukkan kembali ke dalam tas. Tak lama Bagas datang dan segera duduk di kursinya. Apakah lama menungguku? Rita menggeleng. Tidak. Bagas, aku harus pergi ke suatu tempat hari ini. Mungkin acara makan malamnya hanya sampai di sini saja. Maafkan aku ya, jelasnya dengan menyesal. Jelas tidak, aku mengerti. Rita mengambil tasnya, kemudian berdiri untuk pergi. Sampai ketemu lagi. Bagas hanya bisa menatap punggungnya yang sudah pergi meninggalkannya sendirian. Tapi Bagas sudah merencanakan hal ini. Ia tahu jika ada yang tidak beres dengan hubungannya. Bagas beranjak dari kursinya. Ia juga akan mengikuti Rita. Dengan keberaniannya, ia akan melihat sebuah hal yang tidak ia inginkan sama sekali. Mungkin nantinya ia akan tahu wanita yang ia cintai sebenarnya selingkuh dengan orang lain. Rita sudah keluar dari sana. Bagas juga sudah keluar dari sana. Rita merapikan rambutnya sedikit berantakan, kemudian mempercepat langkahnya. Bagas perlahan-lahan jalan seperti biasa di tengah ramainya jalan. Hingga Rita masuk dalam kafe. Bagas mengernyit. Ia pun berhenti di depan kafe tersebut, kemudian bersiap masuk ke dalam. Pintu terbuka. Matanya berjelajah mencari Rita. Terlihat ia sedang mencium pipi seseorang.
dan ternyata sahabatnya sendiri. Tapi sahabatnya itu merasa risih dan menghindar. Bagas langsung duduk di kursi kosong dan mengambil menu yang ada di hadapannya. Ia menutupi wajahnya dengan menu tersebut, lalu mengintip sedikit melihat ke arah mereka. Bagas sangat kesal ketika Boy sahabatnya ternyata menikungnya dari belakang. Mereka tambah bahagia dan enjoy menikmati pertemuannya, membuat Bagas semakin panas. Bagas terlihat kecewa ketika Rita berbicara. Bagas tidak mengerti apa yang terjadi karena jarak mereka terlalu jauh. Bagas melihat kekecewaan dari wajah Rita karena perkataan Boy. Rita berdiri dan segera pergi meninggalkannya. Boy juga ikut beranjak dari tempat. Bagas menyimpulkan bahwa ia juga akan mengikuti Rita. Ketika mereka telah keluar dari kafe, Bagas juga ikut keluar dari kafe tersebut. Rita sudah naik taksi. Begitu juga Boy, dan mau tak mau Bagas juga ikut naik taksi yang sebenarnya ia membawa mobil yang ia tinggalkan di restoran. Rasanya ia tidak ingin marah ketika Rita memperlakukan hal serupa kepada Boy, walau sebenarnya tidak menghilangkan rasa sakit yang ia rasakan. Perjalanan cukup jauh, hingga akhirnya sampai di sebuah bandara. Rita sudah turun terlebih dahulu di depan pintu bandara masuk, lalu berjalan menghampiri seorang laki-laki yang sepertinya sedang menunggu seseorang. Bagas juga ikut turun untuk melihat lebih jelas Rita selingkuh dengan orang lain. Namun, Bagas meminta sopir taksi untuk kembali ke restoran. Ia sudah mengetahui lebih dari cukup tentang Rita. Flashback off. Saat besoknya, aku dan Bagas bertengkar hebat. Entah mengapa aku kesal dengannya, karena dia menuduh aku menikungnya. Tapi di satu sisi aku tidak ingin seperti itu, dan kami benar-benar kacau. Tambah Boy kembali. Bagas dan Rita sudah mendengar ceritanya itu hanya bisa terdiam menatap Boy. Amarah bukan kita yang meminta, tetapi amarah sendiri yang mengalahkan kita. Gelas bunga membuat Boy tersenyum kecil. Dan ketika aku bertemu dengan Bagas, seolah takdir menuntunku untuk memaafkan dan melupakan masa lalu. Aku ingin kembali bersahabat dengannya seperti dulu, dan kini semuanya terkabul. Bagas jadi tersenyum mendengar hal itu. Bagas mendekat lekat ke arah Rita, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Rita, aku ingin mengikatmu dalam pernikahan yang sah. Aku ingin sekali membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia. Aku ingin memilikimu sepenuhnya. Cukup kamu bertindak seperti dulu, dan aku menerima kamu apa adanya. Apa kamu siap? Rita tidak bisa menahan kebahagiaannya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi dengan perasaannya sendiri. Rasa bahagia ketika seseorang melamarmu dan menerima segala kekuranganmu. Maybe, dan aku minta maaf atas apa yang aku lakukan saat ini. Yes, I do marry you. Bagas mengambil kotak cincin yang ada di dalam saku celananya. Ia sudah mempersiapkan semuanya. Aku tahu bahwa kau akan mencari Boy. Maka dari itu sebelumnya kami sudah merencanakan ini. Tapi semata-mata aku ingin melamarmu dengan pasti di sini. Jelasnya yang kini sudah memasang cincin berlian itu di jari manis Rita. Rita juga mengambil cincin itu yang kemudian memasangnya di jari manis Bagas. Tanggal 14 nanti kalian akan menikah, dan Bagas sudah memberikanku undangan. Bunga, kita harus datang. Jelasnya membuat Rita kembali terkejut. Aku akan ke rumahmu untuk melamar dan tanggal yang disebutkan Boy adalah hari pernikahan kita. Jelasnya kembali membuat Rita langsung memeluk erat Bagas. Boy merangkul Bunga dengan erat ketika melihat sahabatnya sangat bahagia. Boy lega bisa menyelesaikan dan menjelaskan semuanya kepada Bunga. Kebahagiaannya itu semakin bertambah-tambah dengan undangan pernikahan mereka berdua.